Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tematik 3A tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Selamat belajar. Bahwa hari ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk itu kita harus mengenal tiga jenis makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, Ibu tulis dulu ya, 3 jenis makhluk hidup. Nah, yang pertama, ada yang tahu kira-kira ciri-ciri atau jenis makhluk hidup yang pertama apa ya? Oke, Ibu akan kasih tahu. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia, ada yang tahu manusia contohnya seperti apa ya? Pasti kalian tahu kan contohnya seperti apa? Nah, kalau dari Ibu, contoh manusia atau makhluk hidup yang pertama adalah Ibu Silvi sendiri. Kemudian yang kedua, Bu Gurunia. Kemudian yang ketiga, Bu Josefita. Terus yang keempat, bisa juga orang tua kalian atau diri kalian sendiri atau teman-teman kalian. Nah, itu adalah contoh dari makhluk hidup manusia ya. Di sini Ibu tulis namanya, misalnya si Mentari, Joseph, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, ada yang tahu yang kedua kira-kira jenis makhluk hidup yang kedua yang di dunia? Siapa yang bisa? Oke, yang kedua adalah hewan. Nah, hewan, pasti semua sudah pernah melihat hewan, sudah pernah memiliki hewan peliharaan sendiri, atau di sini ada yang belum pernah memiliki hewan? Mungkin ada, tetapi yang Ibu perhatikan sebagian besar memiliki hewan peliharaan. Nah, contoh-contoh hewan peliharaan. Coba siapa yang bisa menjawab contohnya apa saja? Ya benar, ada kucing. Apalagi selain kucing? Ada ayam, ya pinter. Terus ada apa lagi? Ikan, wah pinter. Terus ada apa lagi? Ada burung, wah hebat ya. Dan lain sebagainya. Wih, anak kelas 3 sekarang di awal-awal udah pinter ya. Berarti nanti untuk kedepannya harus lebih pinter ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih, ada manusia, ada hewan. Kira-kira yang ketiga apa ya? Wah, benar sekali, kalian memang pinter. Jadi yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan. Sama seperti di awal, manusia pasti memiliki contohnya. Yang kedua, ada hewan juga ada contohnya. Nah, ketiga, hewan tumbuhan juga pasti ada contohnya kan? Nah, contoh yang ketiga itu apa? Ya, pintar. Jadi contoh yang ketiga seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian. Contohnya, tumbuhannya nama apa ya? Oh iya, tumbuhannya bisa nama bunga mawar, bunga melati, terus apa lagi? Sayuran. Wih, sayurnya apa saja? Kangkung, kol, bayam. Terus apa lagi? Sayur labu dan lain-lainnya. Nah, di sini kita tulis contohnya yang sudah disebutkan ya. Ada tadi apa? Sayuran, sayur-sayuran. Terus Oma ya, tumbuh-tumbuhan. Dan lain-lain ya, bisa juga. Nah, anak-anak, ini masih sebagian kecil contoh-contoh yang Ibu tulis di papan tulis. Kalian boleh mencari contoh lain dari contoh yang sudah Ibu tulis di papan tulis ya. Anak-anak, berikutnya kita akan mengenal apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu ciri-ciri itu apa? Ya, benar. Ciri-ciri itu merupakan tanda atau nama
tanda. Tanda apa, Bu? Nah, tanda yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari ketiga jenis makhluk hidup ini ya. Nah, untuk yang pertama, ciri. Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan gerakan bersama. Nah, gerakannya ini bukan kita seperti kayak olahraga, bukan. Tetapi di sini gerakan mengajak kalian untuk menebak kira-kira apa jawaban yang tepat dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan natap spidol Ibu dulu ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan Ibu Silvi ya. Di sini Ibu Silvi akan menahan nafas Ibu sekitar 10 detik. Nanti kalian boleh hitung bersama-sama, kira-kira sudah 10 detik, Ibu akan memberikan respon yang seperti apa. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kalian tahu ketika 10 detik Ibu tahan nafas Ibu, aduh Ibu rasanya sesak sekali. Apakah kalian juga akan mengalami hal yang sama seperti yang Ibu Silvi rasakan? Nah, untuk itu Ibu Silvi akan mengajak kalian bersama-sama. Coba kalian atur posisi kalian. Mau duduk, mau berdiri, silakan. Yang penting posisi yang nyaman buat kalian. Sekarang Ibu akan pandu kalian melalui gerakan hitungan tanpa Ibu bersuara ya. Oke, sudah siap semua? Iya, sudah siap. Oke, sekarang kita tahan nafas bersama-sama. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Ibu capek sekali. Ternyata di sini membuat Ibu sulit untuk bernafas karena Ibu tidak mendapatkan udara ya. Nah, anak-anak, apakah kalian juga mengalami hal yang sama seperti Ibu yang rasakan? Ya, pasti semua juga sama merasakan seperti yang Ibu rasakan. Nah, anak-anak, berarti yang bagian pertama tadi kalian bisa menebak nggak? Kalau Ibu Silvi itu atau kalian membutuhkan sesuatu nggak? Nah, pasti ada. Nah, berarti di sini Ibu hapus dulu ya papan tulisnya ya. Ibu hapus boleh ya. Nah, oke. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama tadi, Ibu sangat sulit untuk bernapas, kalian pun begitu. Berarti artinya Ibu Silvi membutuhkan apa ya supaya Ibu Silvi bisa melakukan sesuatu atau apapun itu bisa dengan baik. Benar sekali, bernafas. Wah, kelas 3 udah luar biasa ya. Kemudian yang pertama kalian sudah bisa ya. Kemudian sekarang yang kedua, kita akan mencoba bersama lagi. Coba Ibu Silvi akan berada di titik A. Ibu sebut titik ini adalah titik A. Dan Ibu Silvi akan berjalan menuju titik B yang berada di sebelah sini ya. Anggap saja sebelah sini ya. Oke, nah nanti coba kalian lihat apa yang Ibu Silvi lakukan. Coba. Dalam hitungan ketiga Ibu akan melakukan hal tersebut. 1, 2, 3. Nah, Ibu kembali lagi ke posisi A. Nah, sekarang kalian boleh mencoba. Sebelum kita akan menebak kira-kira ciri-ciri yang kedua itu apa. Oke, silakan kalian lakukan. Atau kita bersama-sama kembali ya. Kalian patokan ada sisi A dan sisi B. Sudah kalian tentukan? Oke, mari kita lakukan bersama. Kita akan melakukan perpindahan dari titik A ke titik B. Ibu hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah sampai pada titik B, kita akan kembali ke sisi titik A. Oke, berarti sudah ya, sudah kita lakukan bersama. Nah, kira-kira ciri-ciri yang kedua itu apa? Atau tadi kalian lihat Ibu Silvi, kenapa sih bisa berada di titik B? Nah, itu bisa dikatakan atau kalian bisa berada di sisi B maupun kembali ke sisi A.
Nah, itu berarti kalian melakukan atau memiliki ciri-ciri apa yang kedua? Ada yang bisa? Wih, pinter. Berarti yang kedua itu adalah bergerak. Nah, anak-anak, bergerak itu tidak harus berpindah A ke titik B. Contohnya aja tangan kita nih, ibu begini, ibu ayunkan ke kiri. Ini juga sudah menandakan bahwa ibu melakukan gerakan. Atau tadi ibu menulis di papan tulis, bergerak. Apa ibu sedang menjelaskan dengan gaya seperti ini pun sudah bergerak. Masih banyak contoh yang menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bergerak ya. Kemudian sekarang yang kedua berarti sudah paham ya, kita checklist. Oke anak-anak, yang ketiga kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba di sini ibu akan membutuh bantuan kalian untuk mengingat kembali ketika kalian waktu bayi sampai dengan kalian saat sekarang. Nah, apa yang perlu kalian ingat? Yang pertama, tubuh kalian. Tubuh kalian waktu bayi sampai dengan kalian di kelas 3 ini, apakah ada yang mengalami perubahan atau tidak? Benar. Kemudian yang kedua, coba waktu ketika kalian bayi, apakah rambut kalian sudah sepanjang yang putri ya, putri apakah sudah sepanjang sama seperti sekarang? Oke, benar. Terus yang ketiga, apakah waktu kalian bayi, kalian sudah memiliki gigi? Belum memiliki gigi, tetapi pada usia sekitar 2 atau 3 tahun ya, itu kalian pasti sudah memiliki gigi. Nah, mungkin di kelas 3 sekarang kalian juga sudah memiliki gigi yang cukup banyak. Baik anak-anak, nah dari TK atau dari bayi sampai dengan kelas 3, berarti yang tadi ibu katakan bahwa ada yang kalian atau kalian mengatakan bahwa adanya perubahan dari bayi yang tadinya kecil, tapi kalian juga bisa sampai dengan jalan sendiri, bisa makan sendiri, tambah tinggi. Berat badannya waktu bayi masih kecil sekali, tapi sekarang udah makin besar, makan melebihi Ibu Silvi lagi. Oke, nah kira-kira ciri-ciri yang ketiga, ciri-cirinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ciri yang ketiga itu adalah mengalami pertumbuhan. Nah, mengalami pertumbuhan tadi ya, seperti kayak tinggi badan, kemudian kalian juga semakin berat, rambut kalian yang tadi pendek kemudian semakin panjang. Bagi yang putri, putra juga sama, cuman kan kalau putra biasanya kalau sudah panjang sedikit langsung dipotong, tapi kalian bisa mengalami hal-hal tersebut. Terus giginya yang tadi belum terlalu lengkap, waktu bayi hanya memiliki 2 gigi di depan, tapi sekarang sudah mulai penuh. Nah, itu juga bisa dikatakan untuk mengalami pertumbuhan. Nah, berarti yang ketiga sudah bisa paham ya? Kan anak-anak, kita sudah mengenal ciri yang pertama bernafas, bergerak, mengalami pertumbuhan. Kita akan ke ciri yang berikut atau ciri yang keempat. Coba sekarang ibu mau tanya sama kalian. Siapa di sini yang memiliki adik atau kakak? Wah, ternyata semua memiliki adik dan kakak ya. Nah, coba siapa di sini ibu mau tanya anak pertama deh. Wah, ternyata ada anak pertama, anak kedua. Nah, ibu coba mengingatkan kalian. Coba kalian hitung jumlah keluarga kalian. Ada berapa orang? Misalnya ada 3, ada 4, ada 5. Dan ternyata banyak ya jumlah keluarga kalian. Iya, benar sekali. Bahkan ada yang cuma 3, nggak apa-apa. Nah, anak-anak, di ciri yang keempat ini, coba misalnya waktu kecil kalian masih sendiri. Kemudian beberapa tahun kemudian kalian memiliki adik. Kamu memiliki adik. Wah, kamu senang. Kemudian adik kamu juga sudah bertumbuh. Nah, beberapa tahun kemudian lagi adik kamu ada lagi, tambah lagi. Berarti kamu sudah memiliki berapa saudara? Benar, sudah ada 2 saudara. Kalau dihitung kamu sama adik kamu, berarti sudah berapa orang? 3. Wah, hebat ya. Yang tadinya kamu sendiri, terus tiba-tiba ada adik kamu lagi yang kedua, tiba-tiba beberapa tahun lagi kemudian ada adik kamu lagi yang ketiga. Ternyata semakin bertambah tahun, jumlah anggota keluarga kamu pun semakin bertambah ketika dijumlahkan dengan mama atau papa kalian. Nah, anak-anak, semakin bertambahnya anggota keluarga itu artinya bahwa
menambah keturunan, menambah anggota keluarga kalian. Nah, kalau begitu ciri yang keempat itu bisa kita katakan dengan, ada yang tahu? Oke, baik. Yang keempat, yang keempat itu adalah berkembang biak. Nah, untuk berkembang biak ini mungkin kalian masih agak sedikit belum memahami, tetapi kalian sampai di sini dulu memahami untuk hal ini. Nanti akan masih banyak contoh yang akan Ibu berikan di video-video berikutnya ya. Berarti yang keempat oke ya. Kemudian yang kelima. Wah, yang kelima ini Ibu yakin kalian pasti menjawabnya 100 semua. Coba kalian kita perhatikan bersama. Aduh, sudah bernafas, bergerak, mengalami pertumbuhan, berkembang biak. Coba Ibu tanya, setiap hari kalau kita ingin bekerja dengan semangat supaya bisa berpikir, kita pasti membutuhkan sesuatu atau energi agar bisa melakukan aktivitas. Contohnya, kita membutuhkan apa? Wih, good, pintar. Makan dan minum, wih, pintar ya. Kemudian tumbuhan itu juga membutuhkan sesuatu yang membuat dia bisa bertahan hidup. Kira-kira tumbuhan membutuhkan apa? Wih, pintar, membutuhkan air. Nah, kemudian hewan kalau misalnya dalam 1 bulan dia tidak mendapat makanan, dia tidak makan, dia tidak minum, apa yang terjadi dengan hewan itu? Atau apa yang terjadi dengan tumbuhan kalau tidak disiram? Atau apa yang terjadi dengan diri kita sebagai manusia kalau tidak makan, tidak minum? Ya, benar sekali. Kalau ini Bu yakin kalian pasti bisa menjawab dengan baik. Artinya bahwa ciri yang keempat, makhluk hidup membutuhkan apa? Makan dan minum, atau makanan dan minuman. Oke, good. Baik. Nah, baik anak-anak, kita sudah mengenal kelima ciri. Nah, yang terakhir, ini cirinya sangat gampang, tetapi kalian itu mungkin tidak menyadari bahwa hal ini sering terjadi terhadap diri kita atau maupun tumbuhan. Nah, tumbuhan pun juga bisa semua kok, tumbuhan yang mengalami ini. Hewan juga mengalami. Nah, ciri yang keenam, coba sekarang semua mencubit tangannya. Sudah? Mencubitnya agak sedikit kencang. Apa yang kalian rasakan? Sakit. Tetapi di sini kalian dengan sadar melakukan hal tersebut. Tetapi misalnya ketika kalian sedang duduk, tiba-tiba datang teman kalian, tiba-tiba langsung mencubit tangan kalian. Respon kalian seperti apa? Terkejut kan? Kaget. Benar? Benar sekali. Nah, contoh seperti itu yang kita bisa katakan dengan ciri yang kelima adalah ciri yang keenam adalah menanggapi rangsangan atau peka terhadap rangsangan. Nah, yang keenam ini adalah Halo semuanya, hari ini Ibu Nia akan ngajak kalian semua untuk bernyanyi. Coba kita ulang ya, tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Silvi itu apa aja? Kita lihat. Yang pertama, perlu makan. Yang kedua, kita bertumbuh. Yang ketiga, kita bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, kita bernafas. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Jadi kita akan nyanyi dengan liriknya ini semua. Oke? Nah, lagunya kayak gimana sih nadanya? Ibu nyanyiin dulu ya. Ada yang tahu nggak lagu Kemarin Paman Datang? Kalau nggak tahu, kita nyanyi bareng-bareng sama ibu ya. 1, 2, 3. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Ulangi ya, bareng-bareng ya.
1, 2, 3. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Oke, sekarang kita ulang tapi liriknya kita ganti sama ciri-ciri makhluk hidup. Oke, bareng-bareng ya, pelan-pelan aja. Oke, 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup: perlu makan, tumbuh, bergerak, berkembang biak, juga bernafas, peka terhadap rangsangan. Oke, diulangi bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup: perlu makan, tumbuh, bergerak, berkembang biak, juga bernafas, peka terhadap rangsangan. Oke, diulangi terus ya, biar inget ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja sih. Jadi kalau ditanya, kalian tinggal nyanyi aja. Oke, selamat belajar.